Sebenarnya tim Kompas TV dan Jalma ini udah lama banget nge-book Mbak Di. Tapi memang karena kesibukan beliau yang super produktif jadi baru bisa di episode Juli ini. Akhirnya berjodoh juga tapinya. Akhirnya berjodoh. How are you? I'm doing very great, terima kasih banyak. Juga teman-teman yang sudah datang menyempatkan hadir sore hari ini, terima kasih ya. Semuanya pencinta karya-karya Di Lestari. Amin. Pertanyaan pertamaku karena pasti sering banyak wawancara, Ya. tapi aku ingin tanya sesuatu. Apakah karya-karya seorang Di Lestari itu adalah sebuah karya dari pergulatan batin, dari pengalaman hidup, atau hanya, bukan hanya ya, tapi ini melalui riset, ngeliat pengalaman hidup orang lain. Bagaimana sebuah karya dari seorang Di Lestari yang meledak itu sesungguhnya tentang pergulatan kehidupan atau tentang dirimu atau pergulatan hidup orang lain? Oke, baik. Saya selalu mengatakan bahwa sebelum seseorang mau menjadi penulis yang baik, nomor satu dia harus menjadi pengamat yang baik. Dan apa yang diamati itu tidak diskriminatif, artinya baik itu pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, perenungan orang lain yang mungkin kita dengar lewat curhat, atau perenungan diri kita sendiri, alam raya di sekitar kita, makhluk-makhluk lain bukan cuma manusia, semua itu adalah objek-objek pengamatan. Dan hal itu saya lakukan setelah kilas balik ya, itu memang sejak kecil. Jadi jika ada satu hal yang saya lakukan sejak kecil konsisten sampai sekarang, itu adalah melamun dan mengamati. Wow. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan Rosi, bahan aku tuh adalah campur aduk seperti kain perca. Dari mulai pengalaman sendiri, hasil riset, karena kadang-kadang aku berbenturan dengan topik ataupun keilmuan yang aku belum kuasai. Otomatis harus riset. Tapi tidak melulu juga pengalaman pribadiku, walaupun ada pemikiran pribadi, kadang-kadang tokoh-tokoh figuran di perahu kertas misalnya, aku comot dari teman-teman kuliah gitu, nama-namanya lah, perilakunya gitu ya. Karena setiap aku bertemu dengan seseorang, banyak orang dimanapun dan kapanpun, kayak ada kamera internal yang merekam segala sesuatu gitu loh. Dan itu menjadi tabunganku untuk berkarya. Memori kolektif untuk menghasilkan satu karya. Betul. Hanya ya teman-teman sekalian, jangan melihat seorang Di Lestari ini sukses karena supernova di tahun 2001. Dan jadi bisa dibilang 25 tahun berkarya. Iya. No, seorang Di Lestari ini memang tumbuhnya di Bandung ya. Di Bandung, betul. Sejak SD udah nulis lagu, am I right? Betul. Nulis lagu kelas berapa? 5 SD. Kelas 5 SD. Saya 5 SD udah nulis lagu. Saya 5 SD masih main congklak sama main kasti. Nggak kepikiran nulis lagu.